Oke, gue disuruh bacotin iPhone 7. Padahal gue udah sering banget ya kan bikin konten iPhone 7 ini. Sampai bosen gitu gue ngebikin konten iPhone 7. Tapi disuruh bacotin, ya udah gue coba buat requestan dari penonton gue. So, jadi ini adalah sebuah iPhone yang menurut gue udah tua, udah jadul. Pokoknya iPhone jadul parah lah. Kenapa? Yang pertama lu udah tahu lah ya, gue gak perlu ceritain ya, ini gak ada poninya, masih ada home button ya kan. Dan ini adalah iPhone jadul ya, dari bentuk kan, dari look aja udah tahu. Dan belakangnya tuh masih polosan, belum ada wireless charging, nggak ada kaca-kacaan bagian belakangnya. Nah, terus kalau lo beli iPhone 7 ini apa sih yang lo rasain? Oke, gue ngomongin kondisi pembelian normal lah. Lo beli full set, misalnya lo beli full set iPhone 7, lo beli full set, otomatis lo dapat charger, dapat kabel, dapat dus dan kawan-kawannya lah ya. Dan iPhone ini tuh kalau dibandingkan Android di harga yang sama, misalnya lo beli iPhone 7 hampir 2 juta atau 1 jutaan ke atas gitu. Kalau lo bandingin Android tuh, Android jauh lebih enak sebenarnya. Tapi kalau lo nggak butuh ekosistem Apple ya. Nah, sedangkan kalau lo beli iPhone 7 ini, lo tuh anjir. Eh, lo tuh gini, ini aja yang bisa lo pakai, 5 watt aja, 5 watt aja yang bisa lo pakai. Lo tuh nggak bisa upgrade atau lo pinjem punya temen lo pakai casan yang fast charging yang 10 watt, 15 watt, 20 watt buat iPhone 7 lo, itu nggak guna. Yang ada iPhone lo tuh bakal panas aja dan ngecasnya tuh nggak bisa ngebut, men. Ngecasnya tuh nggak bisa ngebut, nggak bisa kenceng, jadi lo kalau ngecas iPhone tuh lama gitu. Itu yang lo rasain kalau lo beli iPhone 7. Oke, itu baru pembukaannya ya, baru pembukaannya. Sekarang kita udah mulai masuk nih ke iPhone ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke iPhone ya. iPhone 7 ini tuh kalau dipakai buat daily, menurut gue secara pribadi masih enak banget, enak banget. Mulai dari operasi sistemnya ya, terus interface-nya ini masih enak banget. Cuman untuk jangka panjang udah nggak mumpuni banget menurut gue. Jangka panjang sini gue bilang bukan pemakaian setahun ya. Kalau pemakaian setahun ya wajar-wajar aja kalau lo masih pakai iPhone 7. Cuman kalau pemakaian jangka panjang kayak lo beli HP tuh lo pakai 1 tahunan lebih gitu lah. Kayak hampir 2 tahun lo nggak gonta-ganti HP. Kayaknya lo agak susah deh pilih iPhone 7 ini buat lo pakai. Kenapa? Yang pertama, iPhone ini baterainya kecil, dan yang kedua iPhone ini belum support fast charging. Itu adalah fundamental basic banget, lo bisa pakai betah sama iPhone sama HP, nggak hanya iPhone lah. Udah emang hanya kecil, ngecasnya agak lama karena belum fast charging, belum support fast charging. Jadi itu bakal ngeganggu pemakaian daily lu banget kalau lu pakai iPhone 7. Nah, masalah iOS terbaru, gua nggak ngerasain yang gimana-gimana ya. iPhone 7 ini tuh untuk pemakaian ringan kayak WhatsApp, ngedit, gue coba ngedit tipis-tipis juga, Instagram, TikTok dan lain-lain. Lu tuh nggak usah terpaku deh sama updatean iOS terbaru. Misalnya ini kan udah nggak dapet updatean iOS lagi kan. Lu nggak usah terpaku. Untuk saat ini iPhone 7 tuh masih enak dipakai untuk saat ini. Tapi kalau buat yang lebih advance lagi, kayak lu mau ngedit yang lebih proper, lu mau hasil video, hasil foto yang lebih proper, iPhone 7 ini tidak direkomendasiin lagi. Sekarang kita ngomongin kamera deh. Kalau ngomongin kamera iPhone ini, ya, fitur iPhone itu ya. Dan yang gue bisa sharing sama iPhone 7 ini, kalau buat foto menurut gue biasa aja. Banyak men, seriusan. Banyak Android kalau buat cepret jauh lebih perfecto ketimbang iPhone 7 ini. Tapi entah kenapa, kalau lo tanya ke gue buat video recording nih kayak gini, nih ngerekam gini ya, terus dengan cahaya yang proper, ini salah satu video paling stabil di sebuah handphone harga sejutaan. Jadi kalau lu udah capek mikir ya, lu adalah sebuah content creator atau lu emang kerjaan lu pakai rekam-rekam video, pokoknya dari rekam video lu tuh lu ngasilin duit ya, ngasilin duit dari rekam-rekam video, dan lu budgetnya ngepas, ngepres, masih edisi Kismin kere hore lah, pengen sebuah handphone yang bisa mumpuni buat ngerekam, iPhone 7 ini bisa jadi jawabannya. Banyak Android kok yang bagus, cuman banyak juga orang bilang ngerekam
Nggak pakai iPhone juga bisa bagus kok, cuman butuh kebiasaan adaptasi dan lain-lain. Cuman gua ngomongin di sini di budget sejutaan ya. Ada satu hal yang nggak dipegang sama HP-HP lain selain iPhone. Entah kenapa software mereka itu kalau buat masalah urusan perekaman video tuh kayak agak aneh, kayak agak kurang gitu. Apple itu rapi banget gitu. Software hasil perekaman videonya tuh rapi parah. Apalagi di budget sejutaan ya. Kita ngomongin budget sejutaan. Gue suka bingung ya. Ini video ngalur ngidul ya karena gue disuruh bacot ya. Jadi terserah lu mau close video atau enggak. Ini gue suka bingung ya. Banyak orang bilang kalau gue tuh ngebandingin iPhone sama Android itu nggak bla bla bla. Iya, gue tuh nggak ngebandingin iPhone-nya, gue nggak ngebandingin Apple-nya. Yang gue bandingin tuh harga ke harga. Kalau misalnya gue bandingin iPhone 7 sekalipun sama Android yang paling baru yang harganya 3 juta, itu tetap nggak apple to apple meskipun iPhone 7 ini harganya sekarang udah sejuta. Tetap nggak apple to apple, tetap nggak bisa dibandingin ya. Tetap nggak bisa dibandingin karena beda kasta, beda kelas juga. Kalau yang gue bandingin itu harga. Lu mampu beli iPhone 7, lu mampu beli Android apa? Nah, dilihat dari situ keuntungannya apa, perbedaannya apa. Lebih ke situ, bukan head to head. Kalau head to head ya jelas dong, beberapa sisi menang iPhone meskipun jadul, meskipun lebih tua ya kan ini flagship, udah jadi mantan sekarang. Itu maksud gue, bedanya di situ. Tapi penonton gue banyak yang nggak terlalu dalamin bacotan gue. Ya jelas lah, siapa juga ya. Apa juga tuh sesat kali pikiran Apple dibandingin sama Android murah, ya nggak bisa lah. Yang gue bandingin tuh harga boy. Nah, balik ke inti video. Kalau buat video recording tuh banyak yang nggak dipegang sama Android, apalagi Android yang harga range dari 1 juta sampai 3 juta gue berani adu deh. Gue berani adu iPhone yang harga 1 juta the best, bisa ngelibas video recording. Bahkan yang gue bilang Google Pixel ya, Google Pixel yang video yang hasil kamera dewa banget. Software Pixel itu menang di kamera, menang di foto. Entah kenapa software Apple tuh masih menang di video recording. Lu harus percaya gue deh. Coba lu bandingin deh. Coba gua ada challenge tadi lu di rumah ya, yang lu ada Google Pixel atau lu coba pakai Android apapun, lu download Gcam ya, yang di dewa-dewain sama Android user. Coba lu rekam video, lu coba atau setting di 60 fps atau ya 30 fps jadilah. Coba lo rekam gini, goyang-goyangin objek apa, lo mau megang kotak, megang apa. Lo bandingin deh sama iPhone jadul. iPhone itu color productionnya di videonya itu lebih dewasa warnanya, terus hasil apalagi di 60 fps itu ya. Itu kalau lo bikin sinematik ini halus banget ya kan, enak gitu. Itu lebih dewasa gitu, hasil videonya tuh nggak cenat-cenut gitu. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Nah buat video recording, entah kenapa iPhone jadul tuh the best, jadi nggak bisa dibandingin. Jadi lo mau ada Android harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, oke, gue berani lawan pakai iPhone 1 jutaan untuk video recording. Dan itu bacotan gue untuk kamera iPhone 7. Nah kesimpulan gue, kalau lo tanya ke gue untuk pemakaian daily sebuah iPhone 7 ini gimana? iPhone 7 ini kalau lo pakai buat WhatsAppan, ini masih overkill, masih lebih dari cukup untuk pemakaian harian. Gue berani jamin ke lo kalau buat WhatsAppan paling ya lo ngecas dari pagi, setengah hari lo cas tipis, bisa sanggup lah sampai malam. Kalau buat WhatsAppan, balas-balas chat ringan-ringan gitu. Kalau buat pemakaian agak berat, WhatsApp, sosial media yang cukup intens, dan lo hobi nonton video juga kayak nge-YouTube dan lain-lain, iPhone 7 ini masih bisa nyanggupin, cuman lo sabar-sabar, kadang-kadang kalah, ngecas. Udah itu aja, tapi nggak bisa dibilang minus juga ya. Sebuah HP tuh nggak hanya iPhone ya, sebuah HP tuh baterai boros. Lo lihat dulu dong, kecil kan? Ukurannya kecil men, berarti baterainya kecil gitu. Ada sisi positif ya, ringan, masuk di kantong gampang. Plus minus lah. Kalau lo butuh EMH yang gede ya ambil yang varian plus, 7 plus, sedikit lebih besar EMH-nya tapi lebih berat, masuk kantong lebih susah. Plus minus lah kalau masalah baterai. Dan masalah performance ini kalau buat game-game ringan kayak Free Fire gue coba, ini masih enak. iPhone 7 masih enak. Jadi kesimpulan gue, kalau lo pemakaian ringan parah, lo nggak terlalu butuh banget atau lo nggak adiktif banget, nggak kecanduan banget lah pakai HP. Cuma pemakaian ringan parah. Kalau lu nanya ke gue, untuk pemakaian tahun 2023 ini handphone masih enak. Tahun 2024 ini HP gue jamin masih enak juga. Jadi pemakaian tahun besok juga nih HP masih enak menurut gue.
ya. Tapi selebihnya balik lagi sih ke kebutuhan. Kadang ada kalanya handphone ini tuh bisa panas kalau lu paksa ngegame berat, ngedit parah, atau lu kebiasaan terlalu banyak scroll YouTube yang bikin handphone ini bisa juga panas. Itu banyak hal yang terjadi. Cuman kalau untuk pemakaian normal, HP ini tuh jauh lebih enak daripada lu pakai Android yang harga sejutaan. Lo percaya deh sama gue. Cuman you know lah, minusnya iPhone, baterainya boros, ya kan, kadang kala lebih berasa cepat panas karena body unibody, ya kan, bukan body plastik ya Android. Itu hal yang wajar ya. Dan yaudah itu aja sih bacotan gue menurut gue untuk iPhone 7. Sebenarnya agak mager sih gue bikin, cuman ya gue coba ikutin lah. Salah satu permintaan dari penonton gue, dan kebetulan gue bisa bikin videonya, udah gue cus buat. Dan sumpah, kalau lo pengen punya iPhone yang enak, masih nikmat untuk dipakai dan budget sejutaan, ya saran gue iPhone 7 masih bagus sih. Masih bagus nih HP. Cuman kalau untuk pemakaian berat kurang lah menurut gue. Tapi untuk pemakaian ringan, iPhone 7 fix no debat, ini HP masih enak parah. Dan kalau lo tahu, HP ketiga gue iPhone 7 ya, masih gue pakai iPhone 7 karena HP ini masih enak banget.